Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Teman-teman obrolan pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran pada edisi bulan September ini. Seperti biasa, kami dari Obrolan Pemuda, sebuah forum untuk diskusi isu-isu yang terhangat, dikemas dengan obrolan gaya santai oleh para kaum muda. Ada dari kawan-kawan mahasiswa, ada aktivis-aktivis muda, ya. Kemudian juga ada kawan-kawan akademisi yang sudah berkecimpung di dunia pengkajian isu-isu kontemporer yang tengah dihadapi oleh bangsa dan negeri ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan dengan keadaan yang sehat walafiat. Tetap semangat, apalagi di bulan yang penuh gembira seperti bulan Rabiul Awal ini. Masya Allah. Masya Allah. Ini saya harus sampaikan, bulan ini tuh harus bulan dengan gembira. Betul. Apalagi punya teman yang punya private Jet. Kita bisa seru tuh jalan-jalan ya, lebih bergembira kan. Iya, betul. Karena kita bisa menebeng teman. Betul. Gitu kan. Selain dapat kopi gratis, dapat tumpangan gratis. Betul, Masya Allah. Dan perlu diingat Bang Aziz, jadi nebeng ini budaya Indonesia. Wah, iya, betul. Iya. Ini budaya Indonesia yang sekarang ini mulai hilang. Betul. Kenapa? Karena sekarang ini kalau mau nebeng itu dimintain tarif. Tarif jangka pendek atau jangka panjang. Harus daftar katanya. Harus daftar, iya. Harus pakai aplikasi. Betul. Nah, sesuai KTP. Betul. Maka apa yang dilakukan oleh beliau ini itu menunjukkan bahwa budaya ini harus kita lestarikan terus. Bener banget. Kalau perlu sampai Amerika nebeng gratis. Itu teman-teman ya. Nggak cuma nebeng mobil bak ya kan? Bukan. Nggak zaman bro. Mobil bak mau ke pasar Ramadjati. Iya. Gitu. Ini budaya yang harus kita lestarikan kawan-kawan semua. Nah, maka kita akan sedikit mengulas pada kesempatan kali ini. Tema obrolan kita ini cukup menantang. Gitu. Maka karena menantang ini saya meminta ekspatriat. Wow, betul. Harus orang yang spesial. Iya. Orang yang pernah sampai Hungari. Gitu ya. Hungari. Ya kan? Cuma kesananya naik pesawat komersil. Iya. Antum harus cari kawan biar nebeng. Biar nebeng. Ya, maka pada edisi kali ini kawan-kawan sekalian, pada obrolan pemuda malam hari ini, kita akan mengangkat tema terkait dengan tarik tambang proyek hutang nasional. Nah, nggak tanya Bang, kenapa kok temanya seperti Kenapa tuh? Apa yang ditarik-tarik tuh? Iya. Kan Agustusnya udah lewat masalahnya nih. Apa yang ditarik-tarik? Nah, karena edisi ini itu edisi yang cukup menarik ketika penarikan pilkada itu, ya. Penarikan pilkada nih, pemilihan kepala daerah nih, betul. Ya kan? Itu mempunyai hubungan dengan apakah di daerahnya ada tambang atau tidak. Wah, betul. Mana yang mau diambil atau enggak gitu loh. Jadi kalau kepalanya itu tidak mampu untuk mengambil sumber daya tambang di daerahnya itu untuk kepentingan pusat, ya enggak boleh untuk maju gitu loh. Jadi tergantung strategi pengelolaan itu. Iya. Ini tanda kutip. Aslinya memang tarik tambang beneran gitu loh. Gitu kan. Karena apa? Karena banyak juga di bulan-bulan ini itu konsesi-konsesi keluar ini. Iya kan. Apalagi munculnya peraturan-peraturan baru nih berkaitan dengan tambang real. Tambang real nih. Real tambang, bukan ditarik, dikeruk ke bawah. Iya. Tambang yang benar-benar keruk di bawah ini benar-benar diberikan relaksasi sebesar-besarnya kepada para investor asing. Investor swasta. Indonesia for sale. Bahkan
kepada organisasi kemasyarakatan juga. Nah, makanya kita akan kaji nih tarik tambang dalam perspektif ekspatriat Hungari ini. Memang jauh-jauh ini kita impor. Antum nebeng teman juga nggak ke Indonesia? Kita akan coba nih meminta perspektif dari abang kita nih. Betul. Jadi kawan-kawan sekalian, spesialnya malam hari ini itu kita akan mendengarkan petikan-petikan nyanyian Hungari dari ahli biokimia, Masya Allah nih, yang tahu ini ya bagaimana mengolah tambang itu dengan ekstrasi kimia, betul gitu kan. Nah ini ahlinya nih, maka nanti kita akan minta pemantik kita ya untuk menyampaikan topik ini nih. Silakan, mungkin sudah dipersiapkan kan ya? Iya, silakan. Silakan Bang Farhan, kita kasih aplaus untuk Bang Farhan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Yudhiquhum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Wah, ini malam ini berat ya. berat. Iya, karena tambang itu kan memang berat. Jadi kalau kemarin main ke pameran di J-Expo, ada pameran mining, tambang, alat-alatnya, bannya itu segede gini nih. Bannya doang, ban truk segede gini. Gitu, emang berat. Iya, kapasitasnya 100 ton sekali ngangkut. Gila, 100 ton sekali ngangkut. Iya ya, ngomongin tarik tambang proyek hutang nasional. Ini kalau saya nih sebagai yang berkecimpung di dunia itu ya bersinggungan lah ya. Ini kita harus pisahkan nih, Ustaz. Ya. Tarik tambang sama proyek hutang nasional, meskipun nanti berhubungan keduanya. Gitu. Kalau kita mau berangkat ya, boleh jadi ya dengan isu-isu yang hot-hot lah ya. Di belakangan ya beberapa hari belakangan inilah gitu. Selain isu politiknya, tapi isu di petambang ya. Itu kalau 3 bulan yang lalu ya teman-teman mungkin tahu semua, di mana ada PP baru ya, perubahan PP dari nomor 91 tahun 2021 ke 96 2021 menjadi PP 25 tahun 2024 ya, yang sebenarnya yang diubah cuma 3 pasal. Tapi 3 pasal diubahnya luar biasa pengaruhnya. Bisa bermanfaat banyak sekali ya. Masya Allah, banyak sekali bermanfaatnya. Gitu. Kalau kita berangkat dari situ, diubah pasal ada 83. Yang tadinya 83 aja jadi 83A. Yang diberisikan pemberian bukan eksklusif, tapi apa ya? Diutamakan lah gitu, yaitu WUP, wilayah izin usaha pertambangan, gitu. Wilayah izin usaha pertambangan kepada siapa? Kepada saudara kita, Masya Allah, saudara kita nih. Saudara kita, Masya Allah, tabarakallah, saudara kita nih luar biasa. Kepada organisasi keagamaan. Iya, Mas. Serem menonton gitu. Mohon kamera ke sini ya. Lanjut. Iya itu. Dan ya itu faktanya ya. Kalau kita teliti, nah ini kan orang-orang rame ya. Gitu jangan asal jebret-jebret aja, itu saudara kita soalnya kan. Kayak gitu. Dan memang udah sesuai Islam konsep awal dasarnya, di mana penambangan itu dilakukan pengusahanya untuk kemaslahatan rakyat umat Indonesia. Itu dasarnya. Kembali bukan ke umat. Iya, kembali ke umat dong. Betul. Iya lah, saudara kita udah ngerti semua itu. Pemerintah juga udah ngerti itu, makanya buat peraturan itu gitu loh. Oh, kalau pemerintah kita udah biasa diwakili. Kembali ke rakyat diwakili tapi. Nah, yang kemudian itu diperinci lagi. Mungkin teman-teman belum tahu ya. Apa sih tambang itu kan luas. Kalau kita ngomongin tambang itu secara umum dibagi 2. Oil
oil and gas, minyak dan gas, dan mineral and coal. Jadi mineral dan batu bara. Mineral dan batu bara, mineral tuh banyak lah turunannya. Emas, silver, tembaga, nikel, perak, semuanya itu tembaga mineral, batu bara. Nah, peraturan tadi menyerahkan kepada ormas itu tambang yang mana sih gitu. Karena jujur aja, Pertamina aja nggak sanggup. Pertamina aja nggak sanggup untuk menambang itu semua gitu loh. Inalum juga nggak sanggup. Main ID kita udah holding, udah bersatu ya BUMN, itu masih ya bisa dibilang nggak sanggup lah gitu. Karena memang saking banyaknya sumber daya alam di Indonesia ini gitu. Masya Allah luar biasa ya. Ya Allah, tapi kita pemuda banyak yang ngerungkat itu. Nah, itu. Ya mungkin karena belum bisa ada yang nambang. Oh, ayo kita ngambil tambang. Iya, makanya. Ayo kita menuju ngambil tambang. Gitu. Ngomongin batu bara aja. Batu bara itu cadangan kita 60, ada yang bilang 130 miliar ton. Coba itu dibeliin cendol banjir. 1 tahun kita bisa nambang 900 juta ton. 1 ton harganya ya kurang lebih ya. Kalau ya ini kalau tergantung kemurniannya 60% ya mungkin di bawah $100. Kalau di atas 70% itu bisa sampai $130. Yang itu sekitar 2 jutaan 1 ton. 1 ton sehari. Kapasitas kita setahun bisa 900 juta ton. Ya ditambahin aja nol ya teman-teman. Kayak gitu. Masya Allah. Ya, bisa dapat ya dari batu bara tok gitu ya setahun 900 kali 2 1800 berarti 1800 triliun. Bisa dapat hanya dari batu bara. Masya Allah. Gitu. Baru ngomongin batu bara. Batu bara itu jadi kalau teman-teman tahu batu bara itu nggak perlu apa-apa teman-teman, nggak perlu ditanam kita tungguin sebulan gitu ya. Terus ada hama kita basmi nggak perlu. Ketemu wilayahnya dikeruk langsung jual. Udah langsung jual, nggak perlu diolah-olah lagi gitu. Ya dikit-dikit lah paling saat transportasi ada namanya dasupersan namanya ya, supaya dia nggak terbang-terbang. Kayak gitu aja. Gak jauh beda sama pasir laut ya. Gak jauh beda pasir laut. Itu ntar kita bahas juga lah. Nah, itu. Nah, sebenarnya yang perlu kita kritisi ya, itu bukan masalah ini izin tambang akhirnya diberikan kepada ormas keagamaan ya. Sebenarnya badan usaha ormas. Bukan ormas ya, tapi badan usahanya. Itu yang perlu kita kritisi bukan kita diadu domba nih kayaknya, kita juga kepengen kita kita saking banyaknya kita nggak kebagian. Ini teman udah kebagian, saudara udah kebagian, kita nggak kebagian. Itu gimana tuh? Jangan pengen gitu, kebagian. Mindsetnya adalah ya banyak opini lah ya, banyak opini yang beredar. Ada yang bilang itu dikasih untuk apa? Untuk supaya teman-teman membalas budi. Membalas budi. Utang politik. Kan ngomong lagi ke utang. Ada hutang politik. Ada yang satu lagi dibilangnya agar ya udah urusin tuh, ada kesibukan gitu. Jangan urusin. Oh, berarti selama ini nganggur. Bukan nganggur saat. Biar sibuk nggak ngurusin yang lain. Oh, begitu. Kalau mahasiswa dikasih tugas, nah ini dikasih tugasnya itu gitu loh. Ih, teman aneh aja resign perkara skripsi. Ini apalagi perkara tambang. Tambang loh. Nah, biasa. Iya kan? Ya, apa yang perlu dikritisi terus gitu. Yang perlu dikritisi adalah sebenarnya konsep dasar awalnya, di mana kontrak antara pemberi izin usaha, di sini adalah pemerintah ya, Pak Jokowi, Kementerian SDM ya, Kementerian BUMN, sebenarnya pada pasalnya yaitu awalnya sudah benar awalnya, di mana UUD 45 itu menyebutkan yaitu harusnya usaha penambangan itu diperuntukkan untuk kemaslahatan bersama-sama. Tapi diturunkan peraturan pemerintahnya menyebutkan bahwa diutamakan untuk BUMN. Ya, BUMN kan balik ke kita lagi.
Nah kemudian diutamakan akhirnya, tapi di bawah situ ada pasal menyebutkan bahwasannya ketika tidak ditanggapi dalam waktu 10 hari itu akan dilelang. Jadi izin usaha itu akan dilelang, kayak gitu, dilelang. Nah disitulah akhirnya akar masalahnya. Sebenarnya ya, akar masalahnya di mana harusnya bahwasannya barang tambang itu digunakan untuk kemaslahatan bersama, tapi karena akhirnya tidak ada yang diurusi, dilelang, ya pemenang lelang itulah yang akhirnya menentukan untuk kemaslahatan siapa itu gitu. Gitu. Nah, ya itu baru ngomongin batu bara, gitu kan. Belum lagi oil and gas yang wah luar biasa. Ya ini kita kalau saya akan menyampaikan dari sisi teknis aja lah ya. Ntar silakanlah teman-teman Bang Ajis dan Bang Nasrori korek saya. Ini kemana nih? Korek saya gimana caranya? Itu jadi ya, nah disitulah akhirnya kalau kita terkenal ya, kan lelang itu akhirnya banyak-banyakan bid ya kan, tinggi-tinggian bid. Oh iya betul. Penawaran banyak tinggi-tinggian penawaran. Lelang kan gitu. Betul. Lelang kan gitu. Ini ada barang. Siapa yang mau beli? Ayo. Oh 10. Ada lagi lebih tinggi. Oh 20. Bekas dicelup jari Habib. Itu masalahnya. Nah, kalau anak pribadi ya itu tidak melihat akhirnya apa ya, jangan terbawa opini, terutama nih ada orang-orang di balik ini nih yang menginginkan kita umat Islam tuh saling bertarung gitu loh. Ya karena dia dikasih tambang, saya enggak. Wih, ngiri. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Karena ujung-ujungnya ya pasti ya. Ya ini pasti bukan akhirnya tangannya yang akhirnya mengeruk itu. Ya pasti insya Allah bukan teman-teman kita. Itu buat saudara kita juga. Gitu. Nah, yang jadi masalah di dalam pelelangan itu selain bukan teman-teman kita ujungnya yang proses pelelangan itu, nah itulah kan ada permainan ya, pelelangan itulah ya, yang itu kalau saya concernnya adalah ya hati-hati nih teman-teman saudaraku gitu. Karena itu adalah maksiatan gitu kan, hati-hati betul. Iya gitu kalau saya. Nah terus bergeser ya kita ya, itu 3 bulan lalu ada isu itu. Kemudian sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya ada isu rame nih 271T, ya kan? Betul. Gitu. Itu semuanya bertanya 271T itu 271.000 miliar. Gitu. Jadi kita tiap hari menghabiskan 1 miliar untuk 271.000 hari. Itu kalau dihitung-hitung dapat 76 tahun. 70 tahun tiap hari ngabisin 100 miliar itu baru habis. Masya Allah. Baru habis. 76 tahun. Bener-bener mandi cendol gitu tadi jadi bener ini. Nah, itu dari mana itu angka itu? Nah, timah itu ya dia perlu permurnian, beda sama kayak tambang. Cuman akhirnya di pelaksanaannya yang ditunjuk adalah swasta. Ya lagi-lagi kan kayak gini, ya kan PT Timah itu hanya pemilik izinnya, pemilik tempatnya. Nah, siapa nih yang mau? Siapa yang melakukan? Itu kan? Kayak gitu. 271 itu terhitung karena si PT Timah menggunakan peralatan usaha dari swasta yang nilainya sampai segitu. Itu PT Timah tuh nggak punya apa-apa ceritanya. Dia punya barangnya aja. Seolah gambaran untuk yang baru dapat tambang gitu ya. Itu barang aja. Nah, ya itu tadi Jadi kalau dalam bahasa yang saya pelajari itu ada namanya muajir dan ajir ya.
Muajir dan ajir. Muajir itu adalah pemilik, ya tadi pemilik usaha. Ajir itu adalah yang pekerjanya lah istilahnya. Nah ini kan ceritanya muajirnya adalah PT Timah, ya kan. Sementara si ajirnya adalah si swasta ini. Muajir mempekerjakan dia, tapi barangnya hasil tambang ini jadi punya dia. Loh, Aneh kan? kok begitu? Begitu, aneh. Dijual Iya. lagi ke sini. Nih buat kita suruh gali sumur, airnya buat yang gali. Akhirnya buat yang gali. Terus Padahal dijual tanah kita. Nah, Iya ampun. kayak gitu. Nah itu tuh akhirnya dihitung-hitung semuanya 271 triliun. Ulala. Itu mantap ya, hot sekali. Itu. Nah, jadi berangkat dari situ, ya silahkan teman-teman berpikir coba. Gila loh, maksudnya kita ini masalahnya hutang itu terjadi nilai segitu, kita nggak dapat apa-apa, ya kan? Lari semua ke Lari tukang semua gali sumur. Ke siapa? Tadi yang gali sumur. Yang gali sumur siapa? Tukang swasta. Yang ditangkap kan nih, yang dipik nih. Siapa yang dipik nih? Iya, yang punya tanah ya. Yang punya tanah. Lah loh, Gimana tuh guys? gimana tuh? Gimana tuh? Ini siapa nih? Kan nggak kena. Pekerjanya jangan-jangan swasta juga nih. Wah, swasta juga. Terus tadi disinggung. Oke, udah ya selesai itu ya. Oke. Fakta, saya yang bawain fakta aja lah. Silakan teman-teman cerna, ntar Harus dikulik kita ini. kulik Ntar bareng-bareng. kita tadi korek. Iya. Yang paling teman-teman semua tahu, Freeport. Waduh. Tadi nyebut Freeport. Freeport itu tahu nggak sih? Terkenal di dunia ini namanya apa? Ada yang tahu nggak? Tembagapura. Bukan. Apa? McMoran. Orang perusahaan investornya. Apa dong? Terkenal adalah GBC. Hah? Kan? Ada nggak tahu? Wah, orang tambang di dunia di Amerika GBC? itu tahu. Itu namanya GBC. Apa tuh? The largest mining gold in the world. Woi. Teman kita nggak ada yang pakai cincin emas nih, gimana? The largest mining gold in the world. Iya. Di Indonesia tuh. Di Indonesia. Di Indonesia guys. Menyebutnya bukan Indonesia, orang-orang luar. Terus, apa? Bali. GBC. GBC. Grasberg Cave. Oh, Grasberg. Cave. Iya. Orang tuh semua tahu. Maksudnya itu bukan punya kita, bahkan di mata orang tuh, di mata orang luar. Astagfirullahaladzim. Bukan punya antum semua. Itu yang tadinya gunung jadi danau. Jadi goa di Itu danau bukan punya kita. bukan punya kita. Semua orang udah ngakuin itu bukan punya kita itu. Betul. Itu bukan punya kita itu. Meskipun katanya mohon maaf Pak, ya izin Pak. Inalum katanya megang saham 51% katanya. 51% ya? Berapa? 49 ya? Udah setengah-setengah lah. Setengah-setengah tuh. Itu tadi ibarat kata gunung setengah tuh ya kan? Sahamnya. Gimana tuh? Sahamnya secara kertas. Oh, Ya, secara kalau kertas. tanahnya nggak tahu. Waduh. Nggak tahu. Gitu. Nah itu dari 3 fakta itu, ya itu larinya akhirnya, wah besar sekali volumenya, uangnya, dan itu ya entah kemana. Entah kemana. Nah, hubungan kita. Aduh. Itu. Nah itu awalnya ya. Awalnya itu saya paparan 3 fakta itulah dulu lah. Itu ntar gimana? Bang Ajis. Siap. Bang Nasrudi, silahkan. So, jadi gitu guys. The largest gold mining in the world. Kebayang nggak? Ih, antum ini antum. Jadi mungkin kawan-kawan di sini agak roaming, iya, karena saking nggak bisa membayangkan seberapa banyaknya itu. Cuma kawan-kawan biar lebih pendekatannya lebih dekat sama kehidupan kita kawan-kawan ya, terutama di Jakarta, karena sepertinya kawan-kawan di Jakarta itu tidak bisa membayangkan tambang. Karena kita nggak melihat tambang, adanya Betul. penggalian gorong-gorong. Gorong-gorong pernah tuh. Ya, Biasanya kalau karena habis kita selesai melihatnya sekarang itu adalah pembangunan
di pinggir jalan yang begitu masif. Betul. Ya. Nah, sangat sederhananya gini kawan-kawan, ketika beberapa pekan lalu itu ada pernyataan bahwa kaum ekonomi menengah sekarang itu dihadapkan pada habisnya uang pada pembelian air minum. Kita merasa nggak, kita akhir-akhir ini itu banyak pengeluaran untuk beli air minum. Hampir semua, kalau kawan-kawan tinggal di Jakarta, rumah sendiri itu, bagaimana air di Jakarta itu layak atau tidak layak untuk diminum secara langsung. Bahkan kita itu setiap waktu itu kelihatannya membeli air galonan, ya kan? Air galon, baik yang isi ulang dari pegunungan maupun yang beli di warung-warung pinggiran, kan gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah efek dari aktivitas pertambangan. Tadi yang disampaikan Bang Farhan itu ada hal yang menarik ketika pembahasan 271 triliun. Tadi ingat nggak 271 triliun dilakukan oleh siapa? Oleh siapa? Tukang gali. 271 triliun. Korupsi tambang yang dilakukan oleh salah seorang, tanda kutip, orang kaya, ya, triliuner, dan memiliki lahan yang begitu luas. Betul. Bukan hanya itu, partnernya itu adalah seseorang suami yang digambarkan itu sangat mencintai istrinya, mencintai anaknya. Couples goal. Nah, sebagai suami idaman, bahkan memberikan hadiah pada anaknya yang baru berumur setahun itu sebuah mobil yang mewah. Mewah. Gitu kan. Tapi ingat kawan-kawan, bukan masalah 271 triliunnya itu. Itu adalah dana yang dikorupsi akibat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada pertambangan timah. Ini sebagai tambahan saja ya. Masalahnya adalah korupsinya adalah korupsi dana ketika pengolahan tambang timah itu mempunyai efek yang begitu besar kepada lingkungan ekologis. Lingkungan ekologis paling dekat dengan kehidupan manusia itu adalah masalah air. Paham nggak maksud saya di sini? Betul. Ketika air sudah terkontaminasi hasil dari pertambangan itu, maka kehidupan itu, masyarakat yang di sekitar itu sudah pasti kehidupannya itu akan rusak. Akan rusak. Kenapa? Karena hidup kita kan tidak bisa dijauhkan dari air. Betul. Iya kan? Kalau minum saja kita harus beli, bagaimana tanam-tanaman yang kita tanam? Pohon-pohon, perkebunan, ya kan, pertanian yang kita tanam semuanya itu bakalan rusak. Kalau itu sudah rusak, bagaimana masyarakat itu memperoleh kecukupan kehidupan? Betul. Kecukupan kehidupan nih. Buat jual sayur saja itu sayurnya nggak tumbuh dengan baik, ya kan? Karena rusak ekologisnya. Maka mereka akan meninggalkan itu mencari kehidupan yang lain, berdagang. Orang dagang, ya, kalau pembelinya juga seorang petani yang pertaniannya rusak, gimana mau beli? Kasbon bisa. Maka yang terjadi itu adalah efek domino, kawan-kawan. Ini masalah tambang, masalah ekologis saja nih, kerusakan ekologis. Dan kerusakan ekologis ini ternyata itu mengakibatkan banyaknya terjadinya bencana-bencana yang muncul. Maka kita istilahkan itu adalah tarik tambang ini itu perlombaan untuk deforestasi. Asik. Ini kita masukin satu kata baru nih, deforestasi, biar kawan-kawan itu masuk. Nah, deforestasi itu adalah salah satu aktivitas, ya, pembabatan hutan, ya, atau aktivitas penggundulan hutan dari wilayah tanah hutan menjadi tanah non hutan. Apakah itu jadi perkebunan, ya, kemudian perumahan, bahkan itu menjadi aktivitas pertambangan. Itu deforestasi. Dan akibat dari deforestasi ini, ketika negara itu menyuruh pelaku penebangan tadi harus mengganti, dananya dikorupsi, kira-kira terjadi nggak? Nggak. Akhirnya deforestasi itu akan semakin membesar dan menimbulkan bencana alam.
Tuh. Angka deforestasi tertinggi itu ternyata ada di Kalimantan Timur. Dekat. Ya, jadi 27% aktivitas penggundulan tanah setiap tahunnya itu ada di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kaltara, ya. Kaltara, Kalimantan Timur dan Utara itu singkatannya Kaltara, dan aktivitas di situ tinggi. Maka kawan-kawan sekalian, ya. Saya nggak tahu nih ya, nanti jadinya kayak bikin hipotesis kenapa kok ibu kota harus dipindah ke sana. Biar deal-dealannya nggak diketahui media berita yang ada di Kebon Sirih, iya. Dan Mogot. Kalau di Jakarta cepat viral ya. Iya kan. Apalagi sama mahasiswa dikit-dikit demo gitu loh. Eksekusi. Depan istana eksekusi gitu kan. Ini hanya ini apa hipotesis saja kan. Semoga nggak bener kan. Iya kan. Semoga nggak bener. Nah, maka Kaltara ini tuh paling tinggi kawan-kawan deforestasi di sana. Itu yang kedua. Kalau deforestasi itu tinggi, ya bencana mudah. Coba baca berita beberapa hari yang lalu. Kalimantan Timur, gempa. Beberapa waktu yang lalu, mungkin berapa hari ya, 4 hari atau 5 hari yang lalu itu. Gempa. Searching itu, gempa. Padahal Kalimantan itu dikenal tidak memiliki gunung berapi. Gempa. Nggak viral ya, Seth? Ya nggak viral karena antum nontonnya yang lain. Oh iya benar. Nonton jet aja itu kan. Super jet gitu kan. Iya. Di bios nebeng. Iya, di bios nebeng. Nah, itu yang kedua, masalah ekologis. Ya. Masalah yang ketiga kawan-kawan sekalian, negara ini saat ini tuh kesusahan pendanaan untuk proyek-proyek yang besar skala nasional. Terutama pada proyek-proyek strategi nasional, PSN istilahnya. Nah, proyek strategi nasional itu membutuhkan dana yang besar. Dana yang besar, ya, yang diharapkan itu mampu untuk mengelola sumber daya alam melalui proses pertambangan. Pertanyaannya, kalau tidak ada modal untuk melakukan upaya pertambangan tadi, tadi disampaikan Bang Farhan, kenapa? Bahkan MindID gabungan dari BUMN itu tidak mampu untuk mengelola semua. Itu bukan karena mereka nggak punya kemampuan, mereka keterbatasan modal, keterbatasan anggaran. Mau beli alat dibatasin oleh anggaran yang mengatur, gitu kan. Sedangkan pihak siapa yang tidak mempunyai batasan anggaran? Wah, pihak siapa guys? Kira-kira siapa? Yang tidak memiliki batasan anggaran, tidak terbatas, tinggal metik. Ya non government kan? Non government, swasta ya, ya. Swasta baik itu asing maupun dalam negeri, ya kan? Nah, kalau asingnya saja sampai ke Rusia, sampai ke Amerika, ketemu Elon Musk juga nggak laku-laku ya. Iya, nggak jadi kan ya. Nah, shock kultur. Maka yang bisa dilakukan itu adalah ke siapa? Ke mereka-mereka di dalam negeri yang memiliki banyak modal uang yang mengendap, yang tidak digunakan. Maka ketika ada instruksi dari salah satu organisasi masyarakat untuk segera memindahkan uang dari satu bank ke bank yang lain, kawan-kawan bisa merasakan kengerian di bank tersebut. Iya. Kekhawatiran, ya kan, bagaimana rush money itu ditarik benar-benar kan. Nah, ternyata dipahami betul bahwa mereka itu punya modal gitu loh. Jadi bagaimana caranya biar modal itu masuk dulu ke ini nih, ya kan, ke iming-iming buat diputarkan uangnya itu cepat. Karena nggak ada bisnis yang paling menguntungkan selain bisnis pertambangan. Ih, betul. Bisnis pertambangan. Iya bener. Karena setiap alat gerak itu bayar. Jadi kawan-kawan, kalau kawan-kawan ini nanti mungkin Bang Farhan cerita. Karena saya beberapa kali kan ngobrol sama temen yang di pertambangan itu. Geraknya eskavator, itu bayar. Oh, cekling itu udah gini dong. Bayar. Antum kira gratis?
Begini cekling. Bayar. Geser dari satu titik koordinat 10 meter itu bayar. Masya Allah. Luar biasa. Itu faktanya gitu loh. Jadi makanya kawan-kawan sekalian ya, jadi supir eskavator saja itu cepet kaya. Apalagi yang punya tambang. Supirnya eskavator itu nggak usah supir lah, yang kiri bang, kiri, kanan, yuk masukin bang, itu cepet kaya. Masya. Kaya, jangan dikira orang yang bekerja di pertambangan itu nggak cepet kaya. Maka bisnis paling menguntungkan adalah bisnis pertambangan sampai hari ini. Ya paling mentok-mentoknya ketangkep KPK atau kejaksaan dianggap melakukan korupsi. Tapi jangan khawatir, 5.000 saja cukup. Denda 5.000 guys. Kalah maling ayam. Menyala bang. Menyala bangku. Nyala bangku. Putusan paling menggilakan itu 5.000 rupiah untuk seorang koruptor. Triliunan lagi. Triliunan itu ya. Bukan 10-20 juta itu. Betul. Nah, maka kembali lagi bang ke topik tadi, bahwa negara ini melihat ada dana yang besar yang dimiliki oleh organisasi-organisasi masyarakat. Dana. Nah, makanya negara ini mendorong bahwa organisasi masyarakat itu masuk. Gitulah. Maka diiming-iminglah IUP. Izin usaha pertambangan. Ya kan, IUPK, izin usaha pertambangan khusus dan lain-lain. Gitu kan. Caranya dijeratnya dengan apa? Biar masuk. Apa tuh? Ya, apa sederhana. Kan kamu hidup di dalam negaraku. Asik. Coba. Kalau raja sudah bertitah, semua rakyat harus tunduk. Raja apa, guys? Kan gitu, sederhana kan? Iya kan? Kalau nggak mau, surat SK Badan Hukum Perkumpulannya dicabut dong. Iya kan? PHP-nya dicabut. Sederhana itu. Ya kan? Sederhana, negara milik mereka. Betul. Enggak, gitu loh. Maka akhirnya mereka pun mau. Nah, mau tidak mau, maka mereka itu harus memberikan jawaban kepada masyarakat agar masyarakat terpenuhi kegelisahan itu. Kenapa? Karena banyak masyarakat itu yang memahami, kawan-kawan sekalian yang perlu banyak memahami bahwa tidak ada aktivitas pertambangan yang benar-benar zero pollution. Yang go green tuh nggak ada pertambangan. Yang mereka green itu nyabutin green itu kayak jadi coklat semua. Yang makannya pakai bekal gitu enggak? Enggak ada. Tidak ada aktivitas pertambangan itu yang zero pollution. Enggak ada. Pasti ada implikasi kepada lingkungan. Baik itu kebocoran gitu ya. Kalau liquid tadi kan, gas juga, ataupun dari pertambangan aktivitas dari apa? Dari pemurniannya, apa istilahnya? Refinery. Itulah. Aktivitas itu pasti ada implikasi ke masyarakat. Maka banyak akademisi itu yang benar-benar melihat program pertambangan tidak ada yang zero pollution itu, yang mereka senantiasa berteriak, kenapa terjebak di dalam itu? Betul. Nah, maka kawan-kawan perhatikan ya, hampir saya mengikuti jawaban-jawaban dari beberapa organisasi kemasyarakatan yang masuk ke dalam pengelolaan tambang. Itu jawabannya itu senantiasa kepada kaidah fikih. Kaidah fikih. Kalau kaidah fikih pasti jawabannya itu ikhtilaf bainal ulama. Gitu loh. Penuh dengan perbedaan pendapat. Ya. Apalagi dengan prinsip mendahulukan mafsadah daripada maslahat daripada mafsadah atau mudorot gitu. Maka maslahat yang paling besar ya dikelola oleh mereka yang paham agama. Gitu kan ya. Tapi tadi pertanyaannya Bang Farhan, memang ada yang paham pengelolaan pertambangan
selain orang-orang yang ahli tambang. Iya juga. Kan itu kan. Di majelis kayak nggak dibahas. Iya. Maka ketika prinsip pengelolaan masuknya organisasi masyarakat kepada tambang, ya, kepada izin usaha tambang, itu memang mereka itu masuknya melalui kaidah fikih yang mereka kelola, melalui basul masailnya mereka, melalui tarjih mereka gitu loh. Karena kaidah fikih yang mereka gunakan. Nah, sedangkan dalam perspektif yang lain, ya kan, dalam perspektif yang lebih tinggi daripada kaidah fikih, yaitu perspektif mabda atau perspektif ideologis, bagi orang yang senantiasa melihat pertambangan sisi ideologisnya adalah lingkungan, maka pertambangan itu menyalahi ideologi lingkungan yang mereka anut. Jadi misalkan kayak lembaga NGO yang monitor berkaitan dengan tambang, ya kan. Maka ketika ada aktivitas tambang yang baru, data kementerian itu ada sekitar 2.700 peti. Peti itu pertambangan tanpa izin. Itu 2.700, itu yang ilegal, itu dihapus. Itu yang ilegal, 2.700. 2.700. Iya, tambang yang legal, yang ilegal. Dan itu yang ketahuan. Yang belum ketahuan. Yang belum ketahuan masih banyak yang dilakukan oleh pertambangan rakyat. Istilahnya tambang rakyat. Tambang rakyat itu misalkan Bang Aziz tinggal di depan sini ya, di daerah sinilah Jakarta Timur ini. Nah, kemudian ada tambang, nah dikelola oleh orang-orang RW setempat. Oh, Karang Taruna. Itu namanya tambang rakyat. Dan tambang rakyat itu lebih banyak. Lebih banyak. Dan itu tidak kategori peti gitu. Ada tambang rakyat sendiri aturannya. Oh, gitu. Nah, belum lagi pertambangan yang dia izinnya tambang apa, ngeroknya yang lain. Waduh. Jadi misalkan dia izinnya itu pasir, tambang pasir, yang dikerok ternyata dia lebih dalam. Nah, lebih dalam Lagi. Lebih dalam. Gitu. Karena semakin dalam semakin enak. Nih, ya, anak-anak karena di muda dalamnya nih. semakin banyak gitu loh, semakin banyak kandungan mineralnya di dalamnya. Semakin murni gitu ya. Ya, semakin banyak lah. Semakin banyak. Indonesia itu semakin dalam semakin banyak. Gitu. Nah, ternyata lebih banyak itu peti sampai 2.700-an, dan itu yang dihapus. Yang ketahuan, yang belum ketahuan itu masih banyak. Dan paling banyak ternyata itu memang di tanah Sumatera. Kalau Sumatera itu banyak peti-petinya. Sumatera. Kalau Kalimantan Timur itu lebih dikuasai oleh grup-grup besar. Jadi izinnya itu konsesi yang jangka panjang. Makanya dimunculkan konsesi 190 tahun gitu ya. 120, ada yang 90 tahun. Gitu kan. Itu senantiasa bertambah terus. Gitu. Karena ternyata semakin dalam semakin ada gitu loh. Gitu kan. Nah, maka kawan-kawan sekalian, saya ingin menggarisbawahi aktivitas tambang ini, meskipun tidak di depan mata kawan-kawan yang tinggal di Jakarta, kawan-kawan itu merasakannya dari apa? Perubahan ekologis, perubahan lingkungan, dan perubahan lingkungan ini itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau airnya itu sudah tercemar, ya sudah, selamanya kawan-kawan akan beli air isi ulang. Galon, isi ulang, selamanya itu. Karena air tanahnya kita sudah rusak. Belum apa? Kondisi tanah permukaan. Ini air tanah permukaannya kalau sudah rusak, mau diolah tanemin apa itu pasti bakalan menurun. Makanya pertanian di kita di Indonesia, mungkin nanti kawan-kawan yang dari pertanian bercerita ya, bahwa produksi padi kita itu menurun. Selain luas lahannya itu menyempit karena pembangunan perumahan yang semakin banyak dan semakin padat, kualitas tanah pertanian kita juga turun. Makanya produksi padi turun. Karena saya dari orang pertanian, saya anak dari petani, gitu. Petani. Jadi merasakan kenapa kok setiap panen itu hasil panennya itu menurun. Padahal bibitnya sama, pupuknya juga semakin mahal ya. Iya. Gitu kan, pupuknya aja sudah semakin mahal dan susah. Tapi hasil pertaniannya itu semakin menurun. Gitu. Makanya hampir setiap panen raya itu kita malah impor.
Ya ampun. Panen raya itu kita malah ngimpor. Karena apa? Memang nurun. Ini efek ekologis. Jadi meskipun nggak di depan mata, kawan-kawan, ini efek yang begitu besar ketika pengelolaannya tidak benar-benar kita pantau gitu loh. Jadi Kus Plus sudah nggak berlaku tuh, Sat? Nggak berlaku. Tongkat dan kayu jadi tanaman nggak berlaku. Nggak berlaku. Apalagi sekarang gimana mau berlaku ya? Udah jadi beton juga. Kanan kiri. Tanahnya sudah tanah keras. Tanah keras. Bukan tanah yang humus kan. Kalau teori dulu waktu kita sekolah SD gitu ya, kecil-kecil ya, kan ada tanah humus. Sekarang kawan-kawan nyari tanah humus itu ya susah. Karena aliran sungainya sekarang sudah pakai beton semua gitu. Yeah. Kalau dulu kan nyari tanah humus itu kan ke sungai kan. Yang sebelah samping-sampingnya itu kan dikerok itu tanah humus. Sekarang sudah beton semua. Jadi nyari tanah humus aja sudah susah. Yeah. Apalagi di Jakarta. Apalagi saya bilangnya di Jakarta kan. Kalau di daerah saya masih banyak. Sedikit lah, ya. Sebagian masih bisa kita ambil tanah humusnya. Itu nih nambah pemekaya ya, biar kawan-kawan tadi yang disampaikan Bang Farhan itu aktivitas kasus kasus yang faktanya nyata. Cuma mungkin karena kelihatan kawan-kawan tadi di Jakarta yang agak roaming gitu, Bang. Karena belum pernah diajak naik pesawat, Bang. Cari temen. Itu. Ya. Bukan nebeng, ini saya kasih satu kata ya. Diingat nih. Diingat ya katanya ya. Oke. GRA Gra TI FI V KA SI C apa? Nebeng PSI. Itu bagus. Ya. Baik, kita lempar saja ke kawan-kawan ini biar organisasi kelamaan yang dikasih. Wih, serem pangeran dari Inggris. Iya. Ya, kita kasih ke teman-teman kita biar. Oke, sobat muda silakan jika ada yang ingin bertanya. Tanya ataupun komentar ngobrol. Beropini boleh. Asli dari daerah-daerah kan merasakan kan. Soalnya nggak semua dari Jakarta juga. Iya, mungkin yang dari Sumatera tadi. Iya, mahasiswa rantau. Iya. Kalau orang Sumatera saya yakin punya sumur minyak di belakang rumahnya ini. Bener. Ada nggak dari Sumatera? Oh nggak ada ya? Nggak ada. Teguh, antum. Iya. Oh Bekasi asli, udah kental banget ya. Bener Bekasi banget, bujuk. Silakan teman-teman muda kalau ada yang ingin bertanya. Ada, Bang Denny. Pusing. Iya. Pusing Sat. Karena nggak bisa membayangkan betapa banyaknya uang, gitu. Bener. Nggak bisa membayangkan. Nggak ngerasain juga kayaknya. Nggak merasain. 271 triliun itu seberapa banyak? Itu bingung tadi diceritakan 76 tahun setiap hari ngabisin 1 miliar, bingung Bang. Betul. 1 miliar saja nggak kebayang, gitu. Iya. Gimana tuh? Masa diem semua ini? Wah sobat muda, Om. harus yang gimana nih guys? Ayo. Atau satu-satu kita gilir untuk berbicara ini. Oh iya benar. Oh iya. Yang pernah kena tambang tuh ya? Iya. Oh kena tambang. Kena tambang makanya kuncup. Kuncup. Ayo kegelisahannya kita. Bang Rama, mau nanya? Ini yang bingung kameramen. Iya kameramen. Mana bingung. kontennya? Ayo, kawan, silakan satu orang dulu nih. Ayo, Bang Zakaria. Enggak ya? Wah, masih ingin mendengarkan kayaknya. Iya. Kita harus korek Bang Farhan Iya, berarti. udah. Korek sama Bang Farhan aja. Iya. Tadi saya menarik itu pernyataan orang luar ketika ditanya mereka tidak mengenal Freeport tapi mengenal GBC. GBC. Nah, Grasberg Cave, ya, Iya. GBC. Nah, Aneh 2013 sempat tuh ngerasain kerja di Freeport. oh, iya. Sempat ngerasain. Itu ngerasain gimana rasanya tuh seolah-olah ini biaya harusnya untuk Indonesia ngalir ke Amerika, bro. Bahkan gini, Tat. Diceritain tuh kan dia udah mulai underground. Udah nggak Grasberg lagi tuh, di 2016 kan udah selesai.
izin di Grassberg yang mulai underground. Itu jalur underground, di sini jalur, di bawah ada jalur lagi. Jadi kayak teman-teman kalau tahu sarang semut, nah itu seperti itu tuh dalamnya. Bahkan analogi karyawan situ tuh kayak Indomie ditumpahin ke lantai. Jadi mie instan ditumpahin ke lantai, nah itulah jalurnya. Serumit itu tuh undergroundnya. Dan pas datang dikasih tahu cadangannya setelah Grassberg. Kan Grassberg udah cekung nih 2016. Di bawahnya tuh ada sekitar 6 cadangan yang serupa. GRS, DMLZ, DOS, itu wilayah-wilayahnya tuh. Beda gunung. Dan sekarang lebih enak mereka. Karena nggak jadi danau, nggak kelihatan. Gitu, jadi impact-nya tuh orang nggak ngelihat. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya, berkaitan dengan GBC ya. Bagaimana sih kajian-kajian di luar, karena Bang Farhan juga kan salah satu orang yang mendapatkan kesempatan ya untuk merasakan pendidikan di luar, terutama berkaitan sama biokimia yang sangat dekat dengan pertambangan ini. Nah, orang luar itu memandang tambang itu sebenarnya apa sih? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau saya kebetulan alhamdulillah diberi kesempatan ya oleh Allah SWT belajar untuk ilmu tepatnya di Hungaria, itu Eropa Tengah gitu. Mereka memandang tambang Eropa ya, terutama ya Eropa. Kalau Amerika ya mereka kan suka tuh jalan-jalan ke gurun-gurun pasir ya, masih suka. Tapi kalau Eropa mereka dengan yakin ya, dengan kuat bahkan menutup tambangnya sendiri. Iya, jadi mereka nggak sekedar bilang, banyak sekali kajian-kajian berita-berita dari luar, terutama Eropa, yang berbicara gitu ya, ngomongin Indonesia ini merusak lingkungan gitu. Merusak lingkungan dari apa? Hanya dari segi bahwasanya produksi tambang Indonesia itu ya kayak tadi berapa 30 miliar batu bara cadangannya. Ya udah, mereka hanya lihat dari itu, bahwasanya itu kalau dikeruk ya pasti hancur lingkungan gitu. Mereka sendiri di Hungaria itu ada 5 smelter tambang. 3 udah tutup. Mereka nggak neko-neko. Mereka kajiannya bahwasanya tambang merusak lingkungan, yang seperti di Bang Nasuri katakan ya kan. Karena meskipun cuma nambang ya yang dikeruk tanah semuanya kayak pasti itu kan mencemari lingkungan lah. Gitu ya, kita aja orang bangun depan rumah kita ya nyangkul aja kotor kan air kan? Betul. Orang cuma nyemprot mobil aja, wah. Kita lewat becek nggak enak gitu loh. Ya apalagi ini tambang yang kapasitasnya 90 juta ton gitu loh. Zero pollution. Nggak mungkin sekali. Gitu. Mereka memandang kita ya seperti itu. Kita negara berkembang yang merusak lingkungan. Gitu. Nah, tapi mereka seperti itu karena apa sih? Gitu. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kok dia tutup kan? Harusnya untung. Harusnya di sini aja buat rebutan, di sana ditutup. Kenapa mereka tutup dan kenapa mereka mencibir Indonesia? Kenapa? Karena mereka ya tidak punya sumber daya alam ya. Sesimpel itu sebenarnya. Kosong. Mereka itu kemarin mendapatkan sumber daya itu ya, pengganti batu bara untuk menyalakan lampu-lampu ini, kehidupan pemanas mereka. Itu dari impor dari mana? Dari Rusia, dari gas. Jadi gas dialurkan dari Rusia langsung ke Eropa. Yang pipa-pipa itu. Pipa besar-besar itu. Yang sepanjang berapa juta kilometer itu langsung dilahirkan dari Rusia.
Betul betul. gitu. Makanya kemarin ketika konflik dengan Rusia ya Eropa krisis bisa dibilang gitu, kedinginan karena nggak ada, karena mereka nutup batu baranya dan menutup impor gas dari Rusia gitu. Nah itu untuk si batu bara gitu. Tapi kalau kan tadi saya bilang pertambangan itu dibagi dua besarnya, ada oil, minyak dan gas, ada mineral dan coal. Nah, mereka memandang si coal ini ya itu tidak jelek lah gitu. Tapi mereka masih menambang gas juga. Ya gas juga sama. Gas juga butuh tambang juga, butuh eksplorasi, butuh deforestasi, sama aja sebenarnya. Gitu. Ya akhirnya mereka melihat kita ya kayak gitu aja sebenarnya. Nah, ya sama aja. Sebenarnya mereka tuh butuh batu bara kita. Jadi mereka juga ketergantungan ke kita. Ketergantungan, tapi karena mereka tahu kalau kita ketergantungan, mereka tahu mereka tuh inferior dibanding kita. Gitu. Jangankan ngomongin negara, ngomongin manusia, saya datang ke sana, mereka itu apa ya? Ada yang baik, ada juga yang sentimentalnya kurang baik. Kenapa? Karena mereka tahu mereka akan digantikan oleh orang-orang ini. Kita para pendatang. Gitu. Mereka juga tahu sumber daya mereka itu akan habis dan membutuhkan sumber daya dari orang lain. Gitu. Jadi kalau si sumber batu bara ini ngeboikot, kedinginan tuh di sana. Begitu guys. Pandangan mereka terhadap kita ya. Nah, tapi kalau Grace Berkev memandangnya, wah itu harus itu. Itu harus itu. Itu emas, mereka tahu betul. Negara itu penopang dibaliknya ya, supaya aliran dana bank itu bisa kemana-mana, ya harus ada cadangan emasnya, safety netnya. Safety net harus ada. Gimana supaya nggak porak-porandan negara kalau uang di bank habis, ya kan? Karena uang kan kertas, sebenarnya nggak punya harganya itu. Yang memberi harga adalah negara, kita manut aja nggak tahu kan? Itu apa sebenarnya? Kertas tok gitu loh. Dari pohon itu juga bisa di bank, ya dicoret-coret, jadi lah itu. Gitu guys kalau lagi rungkat. Pohon depan jadi duit. Jadi duit. Nah, supaya pohon depan itu jadi senilai duit, harus ada penggantinya yaitu emas. Yaitu silver. Harus ada penggantinya, iya. Kalau negara bangkrut, tiba-tiba nggak ada nilai tukar apapun, collapse. Gitu. Makanya mereka harus dijaga. Dan itu kajiannya beda antara coal dan Grace Berkev dan mining. Lembaga Fitch yang ada di Eropa dan ada di Amerika, itu lembaga investment internasional, investasi. Tahu nggak kita dibilang apa? Apa tuh? Kita dibilang apa? Dibilang apa kita? Dibilang singa yang tertidur. Apa tuh? Kita dibilang nasionalisme tinggi. Wih, Mayo. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena tadi nyambung dengan Freeport. Freeport itu kepemilikannya sekarang McMoran Freeport itu 49 atau 51%, dan Inalum di perwakilan Indonesia itu memiliki setengahnya juga gitu. Jadi setengah-setengah. Jadi kita dibilang kita itu adalah tidak berbagi gitu loh. Kita internasional harusnya itu punya semua orang gitu. Iya, tapi kalau bilang batu bara, perusak nih. Perusak alam nih. Wah, ini nggak benar, nggak boleh pakai ini. Iya. Tapi kalau batu bara kalau emas, silver, itu harus dibagi-bagi, nggak bisa Indonesia sendiri itu. Kayak gitu. Lahan mah di kita ya. Lahan di kita. Iya, tapi ngilaran juga di sana. Mereka tuh benar-benar bikin ya biasalah orang-orang akademisi ya. Ada skornya. Kita dibilang bahwasanya skor pertambangan kita kecil. Gitu. Ya karena dibilangnya masih kurang banyak asing swasta yang mengurusi tambang kita. Waduh. Serem juga ya kan. Wis, mantap. Terpancing bahasa Eropa, soalnya tuh bahasa Hungari.
Pangeran Charles langsung bangkit dia. Ya, oke Pangeran, pakai mic Pangeran. dulu biar masuk suaranya. Nama saya Charles Sebastian dari Pondok Bambu. Saya mau nanya Mas Farhan, ada nggak lembaga yang mengawasi pertambangan Indonesia? Kalau ada, tolong jelaskan. Saya juga mau dong, karena saya dapat pahala kalau itu. Kalau ada, enggak jatah tambang enggak, persenan aja dulu persenannya. Pangeran butuh persenan juga ternyata. Iya, kehidupan sehari, betul. Buat beli cireng ya kan. Iya. Silakan. Ini lembaga pengawas aktivitas tambangnya. Iya, ada Atau nggak? lembaga aktivitas pengawas keuangannya. Aktivitasnya berarti masalah lingkungan ya. Lingkungannya Masalah atau uangnya? lingkungannya apa uangnya? Oh, Lingkungannya. Kalau sama uangnya juga nggak apa-apa dah. Iya. Ini berat nih pertanyaan nih. Pangeran. 100 ton nih. 100 ton nih. Nah, lembaga pengawas di mana-mana ya, di dalam berbagai industri yang nanya pengawas itu tidak boleh biasanya, tidak boleh dari badan dia sendiri. Ya karena diawasin dong. Ya kalau saya yang ujian, saya sendiri yang saya nggak nyontek ya. Iya, tapi nyontek. Iya, betul juga. Nggak bisa kayak gitu. Harus Nggak bisa dari kayak gitu. luar. Harus dari orang luar. Nah, Ya nggak boleh kita temen kenal ngawasin kita gitu ya. Nah itu nggak boleh, harus dari luar, independen. Betul. Maksudnya dari luar ini adalah ada banyak hal, ada banyak ya di industri ya, di industri ada konsultan swasta, ada juga konsultan swasta Indonesia, maksudnya nasional, ada juga konsultan swasta dari luar negeri itu. Nah kalau terakhir yang saya tahu ya, di Kalimantan ya ada di Kalimantan atau Sulawesi ya, pembukaan deforestasi untuk nikel. Ya ada yang kita karena nggak bisa gitu, jadi teman saya salah satu konsultan, jadi dia membuat feasibility studies, jadi kelayakan ini gimana caranya ya, karena tambang itu pasti merusak, kerusakannya minimal, nah gitu loh, jadi dibuat jalannya satu gitu ya, jadi nggak boleh dibuat lagi, atau nanti dibuka, yang boleh dibuka bentuknya harus kotak gitu ya, nggak boleh lagi ditebang. Selain itu ya semacam hal itulah mas itu. Nah ada beberapa komponen yang kita tidak bisa lakukan, teman saya itu di Indonesia, jadi harus pakai dari Australia, cuman ngawasin, datang nggak keluar apa-apa, ngelihat, oh wah nggak boleh, nah. Atau ini harusnya bolehnya cuma segini, nah itu dari Australia. Nah nanti itu kembali lagi kepada siapa? Kan mereka cuma ngawasin ujian, ya kan? Mereka tuh cuman guru ngawal dari usia kita siswa pelaku tambang ngerjain sesuatu diawasin sama pengawas. Terus kan ada yang nilai, ada yang lulusin supaya kita lulus gitu loh. Nah ada sekolahnya. Siapa itu? Ya kan? Itu ESDM. Nanti itu pasti nanti semuanya atas persetujuan kementerian. Nanti kalau itu tadinya wilayah tambang izin usaha oleh BUMN persetujuan akan diberi kepada orang setelah ada diawasi tadi. Kemudian dari situ disetujui juga nanti diketahui oleh Kementerian SDM itu. Jadi kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya ke sana. Gitu. Makanya barusan banget Bahlil bilang nggak usah pakai konsultan lagi. Gitu. Kalau saya setuju sama Bahlil. Mantap Pak Bahlil. Maju. Bener sebagai konsultan, babat aja udah.
Karena sama-sama aja ujungnya, sama merusak. Gitu. Kalau dari saya. Jadi ya dan itu ya konsultan itu ini hebat nih. Bisnis mindsetnya, itu konsultan itu sekali terbang, terus ngeliat nulis, itu 6 miliar itu. 6 miliar. Ya kira-kira lah. Ya paling kerja ya 6 bulan lah ya. Ya berarti satu bulan 1 miliar. Ya tahun depan nganggur. Ya enggak gitu. Itu kayak gitu. Gitu. Apakah dipakai apa enggaknya? Ya tergantung pelaku tambang, tergantung yang pemberi izin tambang. Kayak gitu. Seperti itu. Biasanya ini kalau kita ngomong pengawas ujian itu pasti orang jujur, orang hebat. Itu pasti dia tahu nih, kalau nyontek, ada polanya, dia gitu, dia nyontek nih. Dia kelamaan nulisnya, dia tahu dia nyontek nih gitu. Pengawas di tambang juga gitu. Tahu, ternyata alatnya tuh nggak yang disesuai, tahu dia, tahu jalurnya yang di ini nggak, tahu ini nggak benar. Tahu saat transportasi nggak benar, tahu juga. Tahu. Mereka, orang kita tuh pintar semua, orang nggak kalah lah sama orang Australia lah. Kita pintar semua. Itu. Nah cuman ya begitu akhirnya. Itu. Karena kalau mau ngikutin hasil pengawasan tadi, yang tadinya 30 miliar, bisa jadi yang bisa diambil cuma 15 miliar. Gitu. Ya besar, sama-sama besar. Cuman mikirnya ada 30 miliar kenapa ngambil 15 miliar? Ya gak? Itu pemikiran mereka gitu. Pemikiran kita seperti apa Ustaz? Bayang bang uangnya? Bayang 6 miliar ya. Kecil itu. Kecil. Dan itu dinikmati oleh beberapa orang saja. Maka persepsi yang harus yang harus kita bangun, persepsinya yang pertama itu adalah selain masalah keributan fikih nih ya, kaidah fikih tadi itu ya di ormas ya. Itu sekarang kita harus masuk kepada perspektif bahwa seandainya kawan-kawan sini itu sebagai orang yang layak, saya bilang semoga yang di sini layak ya, layak dan memang pantas diberikan izin sama Gusti Allah untuk megang kekuasaan. Ya, diberikan izin sama Allah untuk memegang kekuasaan. Karena kan tidak semua orang itu layak untuk memegang kekuasaan. Bahkan orang soleh seperti sahabat saja itu ada yang tidak layak memegang kekuasaan. Karena pagumunan. Nah, jadi kalau Bang Charles tadi dikasih kerjaan di tambang, dikasih 6 miliar udah gumun, itu berarti nggak layak jadi pemegang kekuasaan. Nah itu. Karena 6 miliar saja sudah gumun. Dia belum ngerasain itu naik private jet dihitung cuma 80 juta. Murah sekali. Nah, maka seandainya nih Allah izinkan kita nih, abang-abang semua, kawan-kawan semua, teman-teman semua nih yang di sini ataupun dimanapun ya, yang Allah izinkan untuk memegang kekuasaan dengan kondisi tadi, ternyata tambang ini adalah sesuatu yang sangat melimpah ruah. Sumbernya itu seperti air yang mengucur deras dari dalam bumi negeri ini, tidak habis-habis. Kira-kira teman-teman itu mengelolanya mau seperti apa? Gimana tuh guys? Kan pertanyaannya sederhana gitu. Kalau teman-teman pemuda pemikirannya yang penting aku kerja di tambang dapat uang sekian, ya selamanya teman-teman itu apa yang mengucur dari dalam negeri ini itu ya dikelola bukan oleh kita ini. Betul. Gitu loh, oleh mereka gitu kan. Sedangkan mereka ini yang paling banyak orang asing yang mempunyai modal besar, yang mempunyai kemampuan, dia yang sedang menguasai dunia. Gitu kan. Manfaatnya keluar. Manfaatnya keluar bahasanya. Maka pertanyaannya,
yang harus dimasukkan kepada pemuda ini, seandainya kawan-kawan memiliki dan diberikan oleh Allah kekuasaan, kawan-kawan itu mau mengelolanya itu seperti apa tambang ini? Secara kredibilitas. Iya. Maka itu kan yang harus didiskusikan oleh kita, kaum muda. Ya kan? Nah, hal ini tuh yang tidak pernah didiskusikan di kaum-kaum muda. Kaum-kaum muda itu diskusinya itu bagaimana konten saya viral di TikTok, di sosmed, ikut training, betul. training editing, training voice over gitu ya, Personal training branding, copywriting, training desain. Pemudanya bahasnya itu. Seandainya pemuda-pemuda umur-umur kita ini bahas bagaimana ngelola tambang, seandainya saya itu diberikan kekuasaan. Betul. Itu harusnya udah dibahas itu waktu kontrak-kontrak tambang ini habis ya Satya. Itu yang harus kita bangun. Maka saya akan mendidik anak saya nanti. Kamu nanti kalau punya diberikan Allah kekuasaan, kamu mau ngelola tambang itu seperti apa? Apakah untuk keluargamu? Apakah untuk anak keturunanmu? Apakah untuk kolega-kolegamu saja? Iya, atau untuk organisasimu. Nah, gitu ya. Ini kan harus diajarkan kepada anak-anak kita. Betul. Terutama kita sendiri nih sebagai pemuda gitu loh. Nangkep sampai sini. Maka apa? Ketika mindset pemikiran kita adalah seandainya aku yang mengelola, maka aku akan seperti apa? Apakah aku hanya akan senang mendapatkan biaya sebagai consulting? Tadi ya. Ya kan? Apakah aku senang sebagai manajemen di dalam perusahaan itu? Apakah aku senang hanya mendapatkan komisi dari saham yang aku miliki? Seru ya. Kalau kawan-kawan hanya senang seperti itu, ya kawan-kawan tidak lagi jadi pemegang kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yang menerima kekuasaan dan diizinkan oleh Allah SWT, ini mikirnya buat tambang ini kan sesuatu yang mengucur dari dalam bumi, yang tiada habis-habisnya. Pemberian Allah nih, nggak ada pemberian habis-habisnya. Allah yang senantiasa mengucur gitu loh. Maka bagaimana pemberian Allah ini, anugerahnya dari Gusti Allah ini untuk dirasakan oleh semua. Iya, betul guys. Dan dipikirkan pengelolaannya oleh yang mempunyai kekuasaan itu. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan dialog kita gitu loh. Jadi kalau kawan-kawan diem, saya khawatir kawan-kawan ini tidak mampu mencerna bahwa diskusi ini tuh adalah diskusi yang sangat dahsyat. Gitu. Kenapa? Karena implikasinya kalau kawan-kawan nanti seandainya Allah berikan kekuasaan di umur 34, kawan-kawan itu harus banyak mempelajari ilmu tadi mining. Ya. Bahkan dari studi kelayakan. Studi kelayakan itu datang ke satu tempat, ini tempatnya layak nggak untuk dijadiin tambang, dibuka tambangnya, implikasinya nanti seperti apa, sosialnya seperti apa, ekologisnya nanti seperti apa, merusak habitatnya itu seberapa parah. Betul. Gitu kan. Tapi kawan-kawan juga jangan seperti orang Eropa yang tadi disampaikan. Orang Eropa itu hipokrit. Hipokritnya itu mereka berpikir bahwa tanah mereka yang mereka tinggali, mereka nggak mau rusak. Ya, nggak mau rusak. Tetapi mereka senang kalau tanah orang itu yang rusak. Untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Itu kan hipokrit gitu loh. Sedangkan kita punya tanah, punya sumber daya, ya. Tapi kita tidak mampu memanfaatkan itu. Jadi kita bicaranya itu bukan bahwa tambang nggak boleh dikelola, kita harus tutup salah. Karena tambang ini pemberiannya Gusti Allah gitu loh. Jadi memang harus kita kelola, harus kita manfaatkan gitu loh. Demi apa? Demi umat. Demi rakyat. Betul. Sebagaimana misalnya kawan-kawan pelajari di Undang-Undang Dasar pasal 33 gitu. Ya memang untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Cuma kan permasalahannya pengelolaannya seperti apa yang dilakukan oleh penguasa. Kalau kita melihat pengelolaan yang dilakukan oleh penguasa itu semuanya isinya adalah gratifikasi, siapa yang punya hutang politik kepada dia diberikan konsensi. Betul. Ya kan? Siapa yang memberi manfaat bagi dirinya itu yang diberikan bagian. Siapa yang bisa menjadi pion-pionnya yang diberikan jabatan. Ini kan perkara yang harus kita kritisi kawan-kawan. Bukan masalah ini tambangnya
harus kita tutup saja biar tidak ada keributan horizontal di masyarakat. Nih keliru juga, karena itu pemikiran sempit. Kalau pemikiran luas ya buat tambang ini harus kita kelola semua Kita gitu kelola loh. semua. Untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Gimana caranya? Ya kita muda yang mikirin gitu loh. Nah, ini ayo berpikir, guys. Jangan sampai semuanya itu dipukul rata bahwa mereka kira kita ini toh Apa ayo toh? Ya itu. mereka kira ulangi lagi ya. Iya. Jangan sampai mereka kira kita ini Nah, itu. Mereka pikir kita apa? Kembali lagi ke sama organisasi keagamaan yang ini sukanya gini. Nah, maka pertanyaannya kawan-kawan sekalian ya, pengelolaan tambang tadi itu bukan menjadi ranah kewajiban individu rakyat, Tuh. individu masyarakat, organisasi masyarakat, perkumpulan, enggak. Pengelolaan itu memang harus diolah oleh negara. Kenapa? Karena negara ini nanti yang akan memeratakan hasil tadi kepada seluruh rakyat melalui kebijakannya. Gitu loh. Rakyat kan nggak punya hak untuk membuat kebijakan. Betul. Bener nggak? Siapa yang bisa menentukan harga pertalite tidak naik? Kan bukan rakyat. Iya. Siapa? Ya negara gitu loh, melalui infrastruktur politiknya, apakah melalui kementerian gitu kan, itu yang menentukan, atau melalui BUMN itu yang menentukan. Nah rakyat itu kan bagian yang merasakan kesejahteraan dari sumber daya alam yang muncul dari tanah negeri ini gitu loh. Dan kalau penguasanya benar-benar seperti itu, sepertinya rakyat itu akan sangat senang mendoakan di setiap sholat Jumat. Betul. Di antara dua khutbah. Nah, karena kan itu waktu-waktu mustajab tuh, doa yang baik-baik gitu loh. Ya kan? Iya, ini kita nggak ngerasain, bagaimana mau didoain? Itu. Ada lagi yang mau Ayo, sobat muda. berkomentar nih? Silakan. Nah, Masya Allah, Bang Akmal, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal dari Bekasi Utara. Ya, yang ingin saya tanyakan mengenai tambang. Bagaimana apabila kita menyikapi orang yang beranggapan bahwa orang-orang rakyat kita, maksudnya Indonesia gitu ya, itu secara pengelolaan tambangnya itu dibilang masih di bawah inilah, apa namanya, ilmunya masih kurang gitu. Jadi maka memang layak kalau itu dikelola oleh orang-orang asing gitu. Jadi karena memang mereka sudah memiliki ilmu mining tadi gitu ya. Jadi itu jadi sebagai pembenaran bahwasannya orang-orang kita nih, rakyat Indonesia ini belum mampu untuk mengelola sendiri. Jadi orang asing aja dah yang mau mengelolanya gitu. Nah itu gimana kita menanggapinya gitu. Itu aja sih dari saya. Nah, jadi gimana tuh? Menanggapi ada yang bilang kalau SDM Indonesia itu belum bisa ngelola tambang. SDM rendah, ya Allah. Kita dianggap apa? Itu dianggap, padahal ITB ya kan, kampus-kampus itu setiap tahun ngeluarin tenaga-tenaga ahli ya. Fakultas mineral, tambang. Tapi masih dibilang SDM-nya nggak mampu. Gimana tuh Bang Farhan? Dan malah dikasih ke asing. Harusnya kita bayar aja orang asingnya yang pinter ya. Iya, gimana tuh Bang Farhan? Ya, bismillahirrahmanirrahim, bisa menjawab ya. Pertama kita lihat siapa yang bilang kayak gitu. Nah, Siapa yang bilang kayak gitu? siapa Bang Akmal? Kasih tahu. Siapa? Mana orang? Ya Allah, tambang itu
Antum pernah nanam singkong nggak sih? Atau nyangkul, pernah megang cangkul pernah? Kemarin sih Pernah. nanam jagung nggak jadi tapi Ditanam jadi, cuman nggak tumbuh. pernah megang cangkul? Ya, nambang tuh ya gitu, nyangkul. Cuman ya bedanya pakai alat gede. Udah gitu aja. Apa yang susah? Simpel itu. Apa yang susah? Cangkul pakai alat gede doang. Itu simpelnya gitu lah. Iya. Orang ya maksudnya orang tolol pun bisa ya gitu. Iya kan? Gitu. Dan memang kenyataannya ini kalau kita ngomongin secara ke ilmu pengetahuan ya. Memang awal-awal tambang itu seperti itu. Gitu. Sebelum ada SK yang 100 ton itu ya tambang tuh kayak gitu. Manual gitu ya. Manual Pakai kayak gitu. karung dikeluarin. Nanam di Amerika Serikat itu nanam yang namanya nambang emas itu ya udah dihancur-hancurin, dialirin air, terus diserak-serak pakai pinggir-pinggirin. Iya, kayak pakai gitu. penggorengan tuh. pakai gorengan. Bener kayak gitu. Kayak gitu. Nah, orang-orang yang bilang kayak gitu adalah orang-orang yang nggak pengen kita mandiri. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dikarenakan dia yang pengen nambang itu gitu loh. Oh, pertama karena dia pengen nambang itu dapat manfaat dari Dapat situ. manfaatnya lah, iyalah. Ah, ya. Kedua, Yang kedua ya itu maksudnya daripada dia ini nggak bisa nih, itu sebenarnya tambang itu tuh batu bara itu 100.000 ton lah itu kapasitasnya. Di bawahnya itu ada 5.000 ton sebenarnya tuh. waduh. Nah, dia nggak mau. Nanti kalau dia mulai cangkul ya pasti ketemu dong. Iya. Iya kan? Di stop itu udah saya beli aja gitu. Kayak kejadian di Bekasi kemarin kan. Di sawah-sawah tengah-tengah Oh, iya. ketemu tambang kilang minyak. Kilang ya. minyak di Bekasi. Jadi, Gue di mana gue? Kilangnya gue. Deh, antum orang Bekasi. dihargai cuma berapa coba itu? Kan cuma 5 miliar besar, tapi kapasitas itu bisa 100 kali lipat dari itu. Waduh. Kayak gitu. Dia nggak mau. Nah, iya. Nah, yang kedua adalah ya, secara keseluruhan ya dia ingin ya kita hancur, maksudnya yang kita ya terus aja Waduh, jadi tidak Ya, ingin negerinya sendiri maju gitu. maju ya. Ya itu maksudnya. Ya itu apa? Yang ngomong itu antara dia orang yang tadi ya yang ingin menguasai itu sendiri atau orang asing yang tidak ingin kita maju. Udah dua itu aja. Dua itu aja sebenarnya. Gitu ya. Atau mungkin orang ketiga ada ya. Apa tuh? Nah, ini pernah ketemu nih. Kamera nih. Tunjuk-tunjuk Saya kamu. tahu. Ya Pak, nah si Bapak ini Hah? orang pinter dia, Hah? ngerti tambang. Tapi apa? Tapi bilangnya tadi kita nggak bisa sendiri. Ini real ini. Wah ini Bapak ini ahli sekali, luar biasa. Bilang ke saya face to face, kita nggak bisa nambang ini sendiri. Kita harus guide Cina, smelter Cina untuk buka tambang di Sultra atau di mana gitu ya. Kayak gitu. Kenapa? Ya karena dia ya tadi ujungnya juga ya pasti dia kecipratan. Waduh, Maksudnya. iya kayak case-nya Bapak Lord ya, yang di Intan Jaya itu ya. Jadi dia ya kayak tadi lah. Maksudnya tadi ya kata Bang Naslori, dia tidak siap, tidak layak memang. Tidak layak. Tidak layak untuk mengolah nikel itu. Gaji dia atau mungkin 150 juta per bulan. Dengan ada persenan saham di mana-mana. Waduh. Punya kontrakan 150 pintu di 3 tempat. Waduh, makin spesifik kan tuh. Waduh bahaya nih kalau orang lain lihat. Seru, Iya, seru.
Bapak pintar, salut, hebat. Tapi ya itu tidak layak lah maksudnya untuk memegang kekuasaan ini. Untuk tidak layak untuk mengurus izin, mengurus tambang ini gitu loh. Iya. Gitu. Nah, kalau dipikir-pikir juga ya manusia yang dari luar negeri manusia juga gitu. Betul. Ya. Kita pun berarti bisa kan? Bisa. Betul. Bisa banget. Ya itu. Tanyain apa nggak bisanya apa, yang mana nggak bisanya gitu. Kita eksplorasi bisa. Profesor ITB itu menemukan rumusnya ya. Jadi cuman dari nyongkel satu tanah dihitung-hitung di dalam ini ada emas, ada nikel, ada minyak, ada segala macam. Satu tanah langsung begitu. Dikerok gitu dong. Oh, dihitung-hitung sama dia rumusnya ada bisa. Eksplorasi. Jadi ada eksplorasi, sudah produksi. Drilling. Ngebor itu, ya kita mah bisa, cuman ngebor doang. Cangkul-cangkul. Kelihatan, udah gitu doang. Belum pernah ngerasain kuli Jawa sih. Belum pernah kuli Jawa. Apalagi produksi, ngalirin. Ngalirin tau nggak produksi yang mereka produksi itu tuh jadi si batu bara, si mineralnya, terus dialirin pakai pipa atau minyak pakai pipa atau pakai konveyor ke tempat untuk siap diangkut lagi ke penyulingan. Itu produksi namanya. Tidak doang produksi namanya. Pindahin doang. Iya. Produksi namanya. Refinery itu tuh cuman air dikasih apa ya? Dikasih kalau bahasa kimianya malic acid. Malic acid TOFA. Jadi ya dari getah pohon. Ya udah dicampurin diaduk-aduk, disiram, bentar kepisah. Emas, perak, nikel. Ntar kita tinggal ya udah ngambil emas taruh sini, nikel taruh sini. Kayak gitu. Apa yang nggak bisa? Bisa. Di ujungnya ada penjualan distribusi. Ya makin gampang lagi orang tinggal jualan. Tinggal naruh doang, tinggal kirim Gojek, kirim pakai Gojek. Kirim Gojek sama pakai Gojek memang. Emas 10 kilo kirim. Dari Cakung ke Priok kata teman gua. Kayak gitu. Udah gitu aja. Apa yang nggak bisanya kita? Betul. Apa yang nggak bisanya? Berarti saatnya kita ngobrolin nih tambang ini di tongkrongan ya. Tambang. Iya, ngobrolin di tambang di tongkrongan, betul. Nah, itu karena apa sih? Itu karena ya kalau itu teman-teman kita, orang-orang Indonesia yang ngomong seperti itu mereka tidak paham berarti. Tidak paham konsep dasar menurut saya kesalahan pertambangan. Yang tadi sebenarnya saya sudah sebutkan. Konsep ajir dan muajir. Konsep pemilik usaha dan pekerja. Saya koreksi dikit tadi, Bang Nasrudi. Maaf. Tambang nikel itu bukan kewajiban kita mengelolanya, itu hak kita. Hak kita itu. Hak kita. Kita nggak hak kita. Minyak itu hak pertalite itu tuh punya antum itu. Nggak usah beli itu, punya antum. Haram antum belinya itu. Keluar dalil. Haram antum belinya itu. Haram antum belinya itu. Gitu ya. Kalau saya yang ngelola, bukan kalau. Haram antum belinya. Kita tuh ke Pertalite, ke Pertamina ngasih duit tuh haram ngasih duit itu. Nah, kan kita yang dibijaki. Kita dibijaki. Haram gitu itu. Salahannya apa tadi? Ajir dan muajir. Bahwasannya penambang itu boleh dibayar. Jadi saya ngebayar Mas Akmal untuk ngambil si emas. Saya bayar emas itu boleh. Tapi emas ini bukan milik antum. Oh, di situ ya. Di situ. Poin kritisnya. Poin ya. Ini emas ini bukan milik antum. Ini milik seluruh umat manusia. Gitu. Ya kan sesuai dengan dalil Rasulullah SAW. An-nasu syuraka fi thalasin al-ma'u wal halu wan nari. Bahwasanya manusia itu berserikat ya. Syarokah. Jadi itu hak kita semua itu. Kata Rasulullah. Hak kita semua. Hak bukan kewajiban. Hak kita semua. Hak kita semua untuk mendapatkannya. Air, padang rumput yang luas dan api.
Dan sebenarnya itu nanti dijabarkan lagi, ada ilatnya sebab kenapa sih kita bermusyarakat di tiga hal itu? Karena semua orang membutuhkan. Siapa yang nggak butuh air? Ya kan? Kalau belajar sains, 70% tubuh kita adalah air. Karena banyak di Bokar Sweat gitu ya. Buat merek Sebut di bib. Iya. Bisa ya? Suara kambing be. 70% itu air. Siapa yang nggak butuh air? Memang butuh air. Gitu. Tanaman yang luas, padang rumput yang luas. Kan kita makan. Betul. Kan tanamin di situ, ditanamnya gitu loh. Betul. Gitu. Anari, panas ya kita butuh penerangan ya, butuh buat masak segala macam. Itu semuanya energi ya, disebutkan kalau zaman sekarang energi. Ya bahasa modernnya energi. Itu hak kita semua, minyak. Emang kita diharam beli pertalite itu haram sebenarnya. Beli listrik itu juga haram sebenarnya. Waduh, betul. Bayar listrik ini haram sebenarnya. Gitu. Itu karena tadi ini punya kita gitu. Kita boleh aja bayar si Pertamina dibayar gitu ya. Cuman kan sekarang konsepnya adalah Pertamina penambang dibayar, terus Pertamina juga menjual minyak itu. 2 kali untungnya bosku. Gimana nggak kaya? Ya kan? Orang luar, orang yang tidak ingin kita maju, orang yang ingin menguasai itu ya kayak gitu. Masuk Shell, masuk BP. Ini bukan sponsor, ini untuk mengusir anda semua ini sebenarnya. Bukan mengusir ya, nanti kita gantikan lah. Kita gantikan. Ya. Itu mereka melihat makanya mereka membuat studi bahwasanya kita nih pertambangannya rendah. Ya karena mereka ingin kebagian aja gitu. Tuh, masalah untuk mereka sendiri gitu kan. Nah, itu sebenarnya hak kita, tapi mereka tuh ingin merampas kita sebenarnya. Gitu. Itu sebenarnya. Jadi itu konsep dasar salahnya buat seperti itu. Jadi makanya kita sekarang kalau ngomongin tambang ya ujungnya pasti akan salah gitu. Karena konsep dasar awalnya salah. Gitu. Konsep paling dasar itu udah salah. Gitu. Minyak itu tidak berperjualkan, emas itu tidak berperjualkan, diperjualbelikan. Itu hak kita untuk menjamin kesejahteraan kita. Masya Allah. Gitu. Gitu ya. Jadi tambang itu kemanfaatannya harus kembali ke rakyat, Kembali ke rakyat, ke bukan seluruh umat manusia. luar tuh ya. Gitu Bang Akmal. Ya. Jadi antara mereka nggak paham atau supaya kita tetap iya kan, pengen kita nggak pengen tahu gitu ya kan. Ya, padahal tadi kalau ngeliat tadi malah kalaupun kita nggak mampu ya kita tinggal bayar yang mampu gitu ya. Yang penting hasil pertambangannya kembali ke negara untuk rakyat gitu ya. Begitu guys. Jadi boleh aja ormas keagamaan nambang, boleh aja. Oh gitu. Asal mampu. Tapi barang tambangnya bukan punya dia. Gitu. Gitu. Gimana tuh Bang Nes menanggapinya? Ini udah cukup panas nih. Kita tersadarkan akhirnya. Ini pemantiknya agak terlalu heroik. Iya. Gitu ya. Sampai tadi sebut beberapa merek sih. Atau harus dikampingin ya Bang Adit. Saya ngerinya kan pas lewat depan itu kan. Dilihat, oh ini yang kemarin di video YouTube ini. Aman. Kayak gitu. Kita kan biasa menghina Pancasila jadi duta Pancasila. Ya kan kemarin apa lagi? Wah. Wih, jadi komisaris. Direktur produksi. Oh, atau pengen jadi duta tambang. Iya. Berarti pemantiknya belum layak jadi kekuasaan. Menjawab sendiri ya. Wah, itu didukung pangeran. Ya baik, kawan-kawan tadi agak menarik ya. Jadi kasus yang paling dekat dengan kita kan kasus Bekasi. Ketika ada petani kemudian menemukan di lahan areanya itu ternyata ada kilang, gitu kan. Kemudian tim studi kelayakan dari Pertamina kan datang tuh langsung melakukan pengecekan seberapa potensi dan lain-lain. Ternyata ditemukan kan potensinya tinggi. Nah,
Namun masalahnya itu pemilik tanahnya nggak mau, nggak mau ambil oleh Pertamina gitu loh, oleh badan usaha milik negara ini gitu, yang notabene pinginnya sebagai badan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, pertanyaan menggelitik, kenapa kok warga itu tidak mau membantu negara? Wah, itu ya kan? Ya kan? Seandainya Pertamina itu badan usaha milik negara, kemudian meminta tanah itu, Iya. ya kan? Tanah itu tuh karena di bawahnya ada banyak potensi minyak, tapi warga pemilik tanahnya ini tuh tidak mau membantu negara. Kenapa tuh guys? Apakah rakyat itu salah? Iya. Ya. Ini kan pertanyaan yang harus kita kulik nih. Nah, padahal kawan-kawan sekalian ya, rakyat Indonesia ini sebenarnya adalah rakyat yang paling ikhlas. Ikhlas daripada Eropa. Ya. Orang Eropa ketika tadi disampaikan Bang Farhan ada orang asing datang, orang lokalnya itu sudah sinis tuh, sudah Iya, rasis. Maka langsung tingkat rasis. rasisme itu paling tinggi itu di tanah-tanah mereka. Di Indonesia itu orangnya itu mudah ikhlas. Gitu ya, mudah ikhlas. Nah, masalahnya kenapa rakyat itu tidak mau melepaskan tanahnya padahal di bawahnya ada kandungan minyak yang untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia? Karena mereka nggak percaya sama yang mempunyai kekuasaan saat ini. Waduh. Iya, bener juga. Sederhananya di situ. Seandainya mereka punya kepercayaan, mereka akan ikhlas. Akan ikhlas. Orang Indonesia itu paling ikhlas. Bencana alam gitu ya. Iya. Berminggu-minggu dikasih beberapa kantong mie instan saja mereka ikhlas. Ini rakyat Indonesia. Rakyat negara mana yang ikhlasnya sebagaimana ikhlasnya orang Indonesia? Bahkan orang Arab saja ya, seandainya haknya itu tidak diberikan, bacok itu mereka itu. Perang suku itu. Itu orang Arab itu. Prinsipnya gitu. Betul. Maka peperangan antar suku itu ketika haknya tidak terpenuhi, itu perang. Orang Indonesia kalau haknya tidak terpenuhi, ikhlas. Ikhlas. Bener gak? Bener gak guys? Ikhlas. Waduh, bener. Ikhlas. Nah, masalahnya orang Indonesia itu tidak percaya sama yang punya kekuasaan saat ini. Makanya diminta nggak mau, gitu loh. Betul. Nah, itu. Nah, di samping itu ya, ternyata ketika rakyat tidak memberikan itu dengan ikhlas, dikirimlah kekuatan negara untuk mengusir rakyat dari tanahnya. Maka ini terjadinya konflik agraria. Itu ketika rakyat yang memiliki hak, ya, tapi rakyat tidak percaya. Ini kan ada parameter ketidakpercayaan terhadap pemilik kekuasaan. Karena apa? Karena track record pengelolaannya gitu loh. Bukan personalnya ya, track record pengelolaannya. Paham kan maksudnya? Iya. Kita tidak berbicara one by one gitu ya. Tidak berbicara Bapak yang terhormat Mulyono, itu tidak. Tidak. Kita berbicara itu adalah track record pengelolaannya. Rakyat itu tidak percaya. Makanya ketika diminta tanahnya nggak mau. Nggak mau. Akhirnya apa? Dikirimlah kekuatan negara. Untuk apa? Untuk mengusir rakyat yang punya hak atas tanah. Maka itu. terjadi kisru agraria. Ini kita belum berbicara ada kepentingan swasta di belakangnya kan. Balas budi dan lain-lain. Nah, tapi yang menjadi masalah itu tadi itu. Karena rakyat memang nggak percaya. Sampai titik ini nih. Itu loh. Maka konflik agraria itu tidak selesai-selesai kawan-kawan. Rempang atau rempang? Rempang. Bisnis ekopark ya. Ekopark. Ya. Ini sedang kisruh lagi kawan-kawan. Ini agak tutup nih beritanya. Beberapa hari lalu itu warga Rempang itu dipaksa keluar lagi dari tanahnya, dipukulin habis-habisan. Banyak tersebar itu di media sosial, tetapi tidak naik ke media mainstream. Gitu. Nah, ini agrarir masih konflik. Gitu kawan-kawan. Kemudian di tanah kita nih yang deket-deket Jakarta nih,
bagaimana upaya untuk penggusuran beberapa daerah-daerah di Jakarta. Istilahnya kita sebut relokasi. Ya, relokasi. Ini kawan-kawan belum mengendus nih, tapi bagi beberapa orang nih itu sudah memperlihatkan arahnya ke situ. Nah, ini akan memunculkan konflik agraria lagi. Ketika sebagian wilayah itu akan direlokasi untuk pembangunan-pembangunan yang diberikan kepada swasta, pengembang, developer yang biasa muncul di iklan-iklan kan. Iya. Gitu. Tahu kan ya? Ada 2 loh developer di Jakarta yang besar kan. Besar. Ya. Tahu kan? Jangan. Podo senengnya kamu ini. Tolong Bang Adit dipotong dia aja ya. Proyek melanjutkan reklamasi itu tinggi. Proyek untuk melanjutkan reklamasi itu sangat tinggi. Pokoknya harus segera jalan. Makanya ketika reklamasi ini berjalan, bertambah kepada relokasi. Relokasi siapa? Masyarakat pinggiran. Nah, ketika relokasi ini kemudian reklamasi berjalan, kan pasti penambangan pasir kan berjalan lagi. Ya kan? Pertambangan berjalan lagi kan, tarik tambang lagi ini kita. Benar gak? Betul. Nah, kalau reklamasi berjalan lagi berarti kan butuh dana besar untuk pembangunan itu. Dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Kayak gitu. Dari mana uangnya? Kayak ustadz apa itu? Ya makanya hutang lagi kawan-kawan. Hutang lagi. Jadi rakyat akan tergusur atas nama relokasi dan pembangunan ya. Konflik agraria akan muncul dan pasti hutang lagi. Dan ini di dekat kita dalam beberapa waktu ke depan. Jadi saya sampaikan kisi-kisi aja gitu ya. Dalam beberapa waktu depan itu akan terjadi relokasi kembali gitu loh. Konflik itu akan muncul di agraria. Betul. Di Jakarta, belum di daerah lain. Di Bekasi itu konflik yang tanah Pertamina itu masih ribut. Iya. Gak tahu win-win solusinya itu nanti seperti apa. Apakah paksa juga dengan kekuatan negara melawan rakyatnya? Waduh. Ini harus kita pikirkan kawan-kawan. Maka malam hari ini itu setidaknya obrolan kita itu ya bisa menambah gambaran bagaimana negeri ini kawan-kawan. Ya semoga tidak semakin jauh ya. Tetapi negeri ini itu mulai pada satu titik di mana rakyat ini itu sudah tidak begitu percaya kepada kekuasaan. Bukan kepada orangnya, tapi bagaimana pengelolaan kekuasaan itu yang menghasilkan kebijakan. Dan rakyatnya itu sudah semakin berkurang nilai keikhlasan. Nilai keikhlasan. Iya. Gak gampang ikhlas jadi ya. Kalau rakyat itu nilai keikhlasannya tinggi, kawan-kawan ya, disuruh ngeruk tambang pakai tangan juga kayaknya ikut. Pakai panci lah ini. Itu ikut. Karena rakyat kita sejak zaman dulu itu senantiasa ikhlas terhadap kebijakan penguasa yang memiliki kekuasaan, seandainya kekuasaan itu dianggap sebagai orang yang memiliki keadilan. Ya. Itu rakyat kita akan ikhlas. Sejak zaman kerajaan-kerajaan dulu. Akan ikhlas. Kalau sekarang ya hitung-hitungan. Makanya saya sangat senang sekali ketika salah satu keluarga pemilik kekuasaan itu masih mencontohkan budaya Indonesia yang harus tetap kita pertahankan. Saling nebeng. Saling nebeng, guys. Orang di jalan itu ya, sekarang ya kalau kita kesusahan, minta tolong itu susahnya minta ampun. Ya kan? Sedikit. Meskipun ya ada, cuma sedikit. Dulu kalau ada orang lewat gini aja, itu berhenti. Mau kemana mas? Mau bareng gak? Ya kan? Sekarang kalau kita kesusahan itu ya,
Nyari tumpangan itu susah. Dibalikin gini biasanya. Gini malah gitu kan. Kalah. Susah, sabar gitu loh. Susah, makanya ini saya sangat setuju nih. Budaya nebeng itu harus apalagi kalau nebeng bagi istri-istri yang sedang hamil harus pakai private jet itu. Wah, itu saya seneng itu. Pak Budiari ini, Masya Allah itu visioner kan. Perempuan yang hamil itu berbahaya menaiki angkutan transportasi umum. Harus private. Iya. Pesawat komersil, kereta api, KRL. Nah, ini adalah jawaban bagi ibu-ibu Bogor yang kerja di Jakarta dalam keadaan hamil. Insya Allah akan disediakan private jet dari Bogor ke Halim Perdana Kusuma. Gitu ya. Cocok. KRL ribut tuh. KRL aja mau dihapuskan. Penyesuaian harganya namanya dihapuskan, diganti dengan bukan KRL ekonomis, KRL luxury gitu. Private KRL. Private KRL karena masuknya harus pakai NIK. Ya, NIK itu terintegrasi sama NPWP. Jadi kalau naik KRL, kau belum bayar pajak tahunan SPT, itu nanti masuknya kelompok-kelompok orang yang harus ditagihkan dengan mahal. Iya. Sekalian bareng. Karena penggelapan pelaporan pajak itu pidana itu. Itu hati-hati kau naik KRL besok. Yang bayar pajak itu kategori fakir miskin. Harus dibantu oleh negara. Ya, itu ya kawan-kawan. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi guys. Udah setengah 12. Kita udah hampir 2 jam nih ya. Kita ngobrol ya. Kalau nggak ada ya kita cukupkan aja. Iya, kita cukupkan ya guys ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir nih di obrolan pemuda. Closing dulu. Kita dengerin dulu ya kan. Iya. Closing statement dari pemateri kita. Iya, supaya nih dipegang. Supaya kita tahu nih, selanjutnya sebagai pemuda kita ngobrolin apa di tongkrongan ya kan. Silakan Bang Farhan. Nungguin ya. Tadi kira ngelek lagi ngelek. Buffering. Enggak. Apa ya closing statementnya ya? Ini urusan tambang tadi nih. Oh nggak ada closing statement. Sampai hak-hak itu sampai kepada kita, nggak ada closing statement. Itu teman-teman. Itu nggak ada. Sampai kita ke SPBU cuman ngedorong buka pergi lagi. Nggak ada kak gitu ya. Iya, nggak ada closing statement. Ngomongin soal tambang tuh karena apa? Karena tambang pun tidak ada habisnya. Gitu. Bayangin 30 miliar ton cuman batu bara. Coba kapan habisnya dikerukin? Betul. Ya? Mungkin masih amat habis kiamat. 30 miliar itu 30.000 juta. Kita setahun cuman bisa 1 juta atau 90 juta. Ya 300 tahun lah. Habis baru batu bara 1. Gitu. Jadi yaitu kita banyak di sini harapannya ya terbuka tadi bahwasanya konsep dasar pertambangan, kalau konsep produksi ngeruk, wah itu udah jalan gitu ya, tinggal di minimalisir tadi ya dampak ekologis saja gitu, karena memang pertambangan tidak merusak alam gitu, dan ya bisa diminimalisir, bisa kita perbaiki, itu bisa gitu, bisa kita cegah, bisa, tapi nggak total ya, akan lama sekali gitu. Yang perlu kita bawa dari sini teman-teman keluar adalah tadi konsep dasar tadi bahwasannya barang tambang itu adalah hak kita semua. Sampai hak itu belum sampai pada kita harus terus mengobrol dengan para pemuda-pemuda. Betul. Bahwa ada sesuatu yang belum selesai.
ada hak kita yang belum pada sampai pada kita. Kayak gitu. Begitu, Masya Allah. Jadi tambang itu hak kita. Gimana tuh, Mas Nash? Siap ya? Maka kawan-kawan sekalian, di obrolan pemuda edisi malam hari ini ya, pada bulan September ini, kami sih pingin kawan-kawan itu mulai melakukan dialektika dalam pemikiran. Apakah saya ini ketika memiliki kekuasaan akan mengelola tambang untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, untuk memenuhi hak-hak rakyat sebagai seorang yang memiliki kekuasaan. Ya. Nah, maka sebelum sampai situ ya kita harus menyiapkan kelayakan kita untuk menjadi penguasa itu. Ya. Kalau kita menuntut penguasa-penguasa sekarang ya, kan mereka juga pasti mati. Iya, betul, Iya. pasti mati. Betul. Kan walikuli ummatin ajal. Setiap umat itu, setiap orang itu punya ajal. Kalau kata Ustadz dari Sulaiman itu, raja-raja mati, orang kaya mati, Presiden. orang mati. Mulyono. Iya, makanya sebelum mereka mati, kita kan harus mempersiapkan diri kita untuk mengganti mereka. Betul Gitu loh. Itu teman-teman. Nah, urusan kapannya kita mengganti kan ini urusan Gusti Allah. Apakah Allah itu sudah melihat kita layak, mampu atau tidak gitu loh. Tapi kalau kawan-kawan saja belum mulai men-trigger dalam dialektika pemikiran itu bahwa aku harus menjadi orang yang layak di mata Allah untuk menerima amanah, mengelola kekuasaan ini untuk umat. Untuk rakyat. Ya gimana kawan-kawan akan terpacu. Betul. Gitu loh. Maka obrolan pemuda itu harusnya ngacunya ke situ gitu loh. Tambah, oh ya ini ada masalah nih di pengelolaan oleh kekuasaan sekarang. Ya gimana sih pengelolaan kalau aku jadi penguasa ini? Betul. Gitu. Kan diskusinya itu. Ya. Maka ini dilanjutkan di tongkrongan. Betul. Tiap malam, tiap hari gitu loh, tiap waktu gitu kan. Selain tambang ya besok kita akan ngobrolin lagi. Iya. Ngobrolin isu apa ya besok Oktober kan. Problematika apa yang akan kita angkat? Oktober mungkin kita akan membaca tema 100 hari seandainya saya menjadi penguasa, apa yang akan kita lakukan kan gitu ya. Karena Oktober kan ada penguasa baru. ada pelantikan presiden dan wapres kita kan ya. Wapres kita ya. Betul, Jangan bilang fufu fafa. Itu belum terbukti. Itu belum terbukti, Mas. Kalau cili pari sudah. Iya. Belum terbukti kata ini. Iya. Kominfo. Iya, kalau cili pari sudah karena cili pari sudah dimention sama mata najwa. Oh iya benar. Gitu kan. Sama najwa. Nah, maka kawan-kawan sekalian, Oktober kita akan adain lagi insya Allah OP. Kalau saya sih pingin ya temanya itu seandainya kita menjadi penguasa, apa yang kita lakukan 100 hari kerja awal. Memang. Berarti dari September ini mulai dipikirkan. Udah dipikirin 100 hari awal itu ngapain gitu loh. Jangan-jangan baru dilantik besoknya mati. Iya kan jangan-jangan wong kita nggak tahu ajal sama Gusti Allah. Di Gusti Allah kan? bener juga. Iya kan urusannya Gusti Allah. Makanya kan harus disiapin. Betul. Seandainya aku jadi penguasa 100 hari aku harus ngapain gitu loh. aja tuh guys. Ya, apakah aku harus menunjuk orang kepercayaan lagi gitu ya? Nah, itu. Ini kan bagian dari dialektika pemikiran kita sebagai kaum muda. Harus kita kulik. Ya. Nah, insya Allah kita ketemu lagi di bulan Oktober 2024. Semoga kita ada umur ya. Betul. Bang Aziz ada waktu. Siap. Kemudian sehat terutama ya. Iya, benar. Sama yang berikutnya ya ada duit untuk beli bensin ke sini. Ya. Karena belum dapat haknya tadi. Ya. Karena kalau datang kemudian minta pertalite gratis kan nggak mungkin kan. Nggak mungkin. Kamu siapa gitu loh. Bukan Fufu Fafa. Bukan, anaknya Raja Jawa juga bukan. Bukan ya. Iya, Baik itu Bang Aziz ya dari siap. kami. Nah, ditutup aja Bang Aziz. Jadi itu ya teman-teman ya, mari kita tadi merubah genetika kita sebagai anak muda sesuai dengan tagline obrolan pemuda. Nah ini, bersama rakyat bangun negara, guncang dunia. Tagline obrolan pemuda. Kita tes dulu. Obrolan pemuda
Nah itu, jadi kita tingkatkan intelektual kita di tongkrongan warung kopi kita, ya kan, supaya tadi bapak-bapak yang ngomong SDM kita tidak mampu itu terbantahkan, ya kan? Itu terbantahkan, kita mampu untuk mengelolanya, ya kan? Kita buktikan, karena kita apa? Obrolan pemuda. Sampai jumpa di OP bulan Oktober. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.